Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel Negeri Lima Menara karya Afwadi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota. Yang pertama ada Risa Umaya dengan NIM 150, Amelia Tasya Nabila dengan NIM 151, Hairul Yadi Ahmad Sofian dengan NIM 165, Leni Anzani dengan NIM 172, dan Muhammad Fadri Sidik dengan NIM 178. Di sini saya akan membacakan sinopsis. Alif lahir di pinggir danau Maninjau dan tidak pernah keluar dari ranai Minangkabau. Sejak kecil, Alif sudah bercita-cita ingin menjadi seperti B.J. Habibie. Oleh karena itu, setamat SMP, Alif menginginkan melanjutkan pendidikan di SMU Negeri Padang agar dapat berkuliah di jurusan yang ia inginkan. Namun, amaknya menginginkan ia menjadi penerus Buya Hamka. Alif diberi pilihan untuk melanjutkan di sekolah agama atau pondok pesantren. Sempat kecewa dan marah, namun Alif tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Atas saran pamannya di Kairo, Alif kemudian melanjutkan di pondok pesantren yang terletak di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Awalnya, Alif menjalankannya dengan setengah hati dan tidak bersungguh-sungguh. Namun, di hari pertama ia masuk di Pondok Madani, ia mendapatkan mantra soh. Alif kemudian melanjutkan di pondok pesantren yang terletak di Jawa Timur, yaitu Pondok Madani. Awalnya, Alif menjalankannya dengan setengah hati dan tidak bersungguh-sungguh. Namun, di hari pertama ia masuk di Pondok Madani, ia mendapatkan mantra sakti dari pimpinan pondok, yaitu Kiai Raif, dengan mantra manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Sejak saat itu, Alif menjalankan pendidikannya dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Di sana ia berteman dengan Raja dari Medan, Jumadil dari Sumenep, Ateng dari Bandung, Sid Jenius Baso dari Goa Sulawesi, dan Said dari Surabaya. Di sana mereka menjalankan pendidikan dengan sungguh-sungguh, belajar dari siang dan malam, menghafal Al-Quran, dan belajar bahasa Arab serta Inggris di 6 bulan pertamanya. Karena Pondok Madani tidak memperbolehkan santrinya berbicara bahasa Indonesia. Beberapa bulan pertama, Alif menjalankan pendidikannya dengan berat karena harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan di Pondok Madani. Sinopsis selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fadri Sidik. Silakan Fadri. Hal yang paling berat dijalani di PM adalah pada saat ujian. Semua murid belajar 24 jam non-stop dan hanya beberapa menit tidur. Mereka benar-benar harus mempersiapkan mental dan fisik yang prima demi menjalani ujian lisan dan tulisan yang biasanya berjalan selama 15 hari. Namun, di sela rutinitas di PM yang super padat dan ketat, Alif dan kelima temannya selalu menyempatkan diri untuk berkumpul di bawah menara masjid, sambil menatap awan dan memikirkan cita-cita mereka ke depan. Di tahun kedua dan seterusnya, kehidupan Alif dan rekan-rekannya lebih berwarna dan penuh pengalaman menarik. Di PM, semua teman, guru, satpam, bahkan kakak kelas adalah keluarga yang harus saling tolong-menolong dan membantu. Semua terasa begitu kompak dan bersahabat, sampai pada suatu hari yang tak terduga, Baso, teman Alif yang paling pintar dan paling rajin, memutuskan keluar dari PM karena permasalahan ekonomi dan keluarga. Kepergian Baso membangkitkan semangat Alif, Atang, Dul Majid, Raja, dan Said untuk menamatkan PM dan menjadi orang sukses yang mampu mewujudkan cita-cita mereka menginjakan kaki di benua Eropa dan Amerika. Kini semua mimpi kami berenam telah menjadi nyata. Kami berenam telah berada 5 negara yang berbeda. Sesuai dengan lukisan dan imajinasi kita di awan, aku, Alif, berada di Amerika, Raja di Eropa, sementara Atang di Afrika, Baso berada di Asia, sedangkan Said dan Dul Majid sangat nasionalis. Mereka di negara kesatuan Indonesia tercinta. Unsur intrinsik.
Yang pertama, tema. Tema dibagi dua, ada mayor, minor. Mayor, pendidikan, dan minor, kesungguhan dalam menuntut ilmu merupakan kunci keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempat, yaitu pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan para tokoh adalah belajar menuntut ilmu. Assalamualaikum, perkenalkan saya Disa dengan NIM 150. Di sini saya akan membacakan unsur intrinsik. Yang pertama ada tema, berisikan poin A yaitu mayor, pendidikan, dan poin B minor, yaitu kesungguhan dalam menuntut ilmu merupakan kunci keberhasilan. Hal ini dapat dilihat dari latar tempatnya yaitu pesantren, di mana kegiatan utama yang dilakukan para tokoh adalah belajar menuntut ilmu. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh teman saya. 2. Tokoh dan perwatakan. Yang pertama ada A. Alif. Dia memiliki 3 watak, yaitu yang pertama penurut, yang kedua ragu-ragu, dan yang ketiga teliti. Dan B ada tokoh Amak. Amak memiliki 5 watak. Yang pertama ramah, yang kedua rela berkorban, yang ketiga peduli, dan yang keempat konsisten, dan yang terakhir adil. C. Ada tokoh Ayah. Ayah memiliki watak 2. Yang pertama berwatak berani, dan yang kedua dapat dipercaya. Dan D. Ada tokoh Dul Majid, memiliki 3 watak. Yang pertama mandiri, yang kedua semangat, yang ketiga jujur, tegas, serta setia kawan. Dan E ada tokoh Raja. Raja memiliki 3 watak. Yang pertama percaya diri, yang kedua ekspresif, dan yang ketiga pantang menyerah. Dan F ada tokoh Atang. Atang memiliki 2 watak, yaitu yang pertama menepati janji, dan yang kedua berwatak baik. Yang G ada Said. Said memiliki 2 watak, yaitu yang pertama dewasa, dan yang kedua baik. Di H ada Baso. Tokoh yang bernama Baso memiliki 4 watak. Yang pertama ada disiplin, yang kedua rajin, yang ketiga bersungguh-sungguh, dan yang keempat pendiam. I ada Ustadz Saiman, memiliki watak kreatif. Dan J ada tokoh Kiai Rais, memiliki 2 watak. Yang pertama teladan, dan yang kedua berbakat. K ada Ustadz Torik, memiliki watak tegas. Terima kasih. Yang ketiga latar. Latar ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat yang pertama ada di kantor Alif yang berada di Washington DC, kemudian rumah Alif di Maninjau, Bukit Tinggi, kemudian di Pondok Madani, lalu ada di Bandung yang merupakan rumah Atang, di Surabaya yang merupakan rumah Said, lalu apartemen Raja yang berada di London, dan Trafalgar Square yang berada di London. Latar waktu yaitu pagi hari, kemudian sore hari, lalu malam hari, kemudian latar suasana. Yang pertama sepi, lalu emosi. Terdapat dalam kutipan, sebelum mereka menyaut, aku telah membanting pintu dan menguncinya. Terdapat dalam novel Negeri Lima Menara halaman 10. Kemudian ada takut, lalu gugup, kemudian ada bahagia. Terdapat dalam kutipan, dengan penuh kemenangan kami keluar dari gerbang Pondok Madani. Lalu sedih, yang keempat alur. Pada novel ini menggunakan alur campuran. Tahapan alurnya yaitu orientasi, konflik, klimaks, antiklimaks, dan konklusi. Pada orientasi, yaitu awal cerita dalam novel ini dibuka oleh Alif yang telah tinggal di Washington DC, Amerika Serikat,
dengan pekerjaannya sebagai wartawan VOA. Setelah itu ia kembali mengingat masa lalunya. Kemudian pada konflik, Ama menyuruh Alif untuk tidak melanjutkan sekolahnya ke SMA tetapi ke pesantren. Pada awalnya Alif menolak permintaan Ama, namun pada akhirnya Alif pun bersedia, tetapi di pesantren yang letaknya di luar Pulau Sumatera. Klimaksnya yaitu Alif dan para anggota Sahibul Menara sudah naik kelas 6 di Pondok Madani yang menjadi puncak alias kelas tertinggi di Pondok Madani. Anti klimaksnya yaitu Alif serta santri Pondok Madani lainnya akan melaksanakan ujian yang dilaksanakan oleh santri tahun terakhir Pondok Madani. Dan pada konklusi, pada akhirnya setelah Alif menyelesaikan ujian di Pondok Madani serta lulus dari Pondok Madani, cerita berbalik pada Alif yang telah sampai di London untuk bertemu dengan Atang dan Raja yang merupakan anggota Sahibul Menara. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini yaitu orang pertama sebagai pelaku utama. Yang keenam, gaya bahasa. Dalam novel ini terdapat beberapa majas. Yang pertama, majas personifikasi yang terdapat dalam kutipan hawa dingin segera menjalari tubuh dan lengan kananku yang terdapat dalam halaman 1. Yang kedua, majas metafora yang terdapat dalam kutipan matahari sore bergantung condong ke barat berbentuk piring putih susu, terdapat dalam halaman 1. Lalu yang ketiga, majas metafora yang terdapat dalam kutipan muka dan kupingku bersemu merah tapi detak jantungku melonjak-lonjak girang, terdapat dalam halaman 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa dengan NIM 150. Di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan teman saya. Yang ketujuh di sini adalah ada amanat. Di dalam amanat, di dalam poin A, ada dalam mengejar cita-cita dan impian, tidak semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan, tetapi semuanya berjalan seiring dengan bagaimana kita menyelesaikan rintangan yang datang menghadang dan untuk menggapainya dibutuhkan pengorbanan. Lalu untuk poin B, jangan pernah remehkan impian walau setinggi apapun. Tuhan sungguh maha mendengar. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Dan untuk poin C, janganlah putus asa dalam menjalani hidup dimanapun, kapanpun, dan lakukanlah perubahan positif pada diri melalui rencana dan impian hidup yang telah ditentukan. Lalu ada unsur ekstrinsik. Untuk poin A, nilai ketuhanan, yaitu sangat banyak nilai ketuhanan yang terkandung dalam novel 5 Negeri Menara, diantaranya kita sebagai manusia di sisi Allah. Yang poin B, nilai agama. Novel ini menceritakan tentang kehidupan pesantren yang selalu mengajarkan nilai-nilai agama, mulai dari keikhlasan, bersikap jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Dan untuk poin C ada nilai normal, yaitu kebersamaan Sahibul Menara dalam menghadapi kerasnya pendidikan di pesantren, mengajarkan bahwa sebagai penuntut ilmu kita harus sabar dan tidak pantang menyerah menuntaskan apa yang telah dimulai. Untuk poin D ada nilai sosial. Di kehidupan pesantren kita tidak diajarkan untuk egois, tapi saling membantu satu sama lain, mengutamakan kesolidaritasan. Untuk poin E, nilai ekonomi. Para pengajar di Pondok Madani tidak meminta untuk dibayar. Mereka ikhlas mendidik santri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta santri di Pondok Madani yang banyak kekurangan secara ekonomi masih bisa bersekolah di Pondok Madani. Untuk poin F, nilai budaya. Anak laki-laki dan seorang ayah masyarakat Minangkabau tidak pernah berangkulan. Sekian dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.